Hai halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas alur cerita film Life of Pi yang rilis tahun 2012. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Pi yang terjebak di tengah laut selama lebih dari 7 bulan atau 227 hari dan bertahan hidup dengan sekoci. Kalian pasti udah nggak sabar kan dengar alur cerita filmnya? Film ini disutradarai oleh Ang Lee, dibintangi oleh Suraj Sharma, Irfan Khan, Tabu, dan pemeran lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Life of Pi. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang penulis yang penasaran dengan masa lalu seorang pria yang bernama Pi Patel, yang konon katanya namanya ini melegenda di antara para pelaut. Sang penulis sangat penasaran sama asal-muasal nama Pi Patel itu. Ia mengira kalau nama Pi diambil dari salah satu simbol matematika. Namun Pi menjelaskan bahwa sebenarnya namanya berasal dari nama kolam renang paling indah di Paris, Prancis, yaitu Piscine Molitor. Seiring berjalannya waktu, Pi muda beranjak masuk ke sekolah. Karena memiliki nama yang aneh, Pi sering banget dapat ledekan menjadi pising yang berarti pesing. Pi muda mulai kesal dan mencari akal. Pada tahun berikutnya saat kenaikan kelas, Pi mempersiapkan diri saat perkenalan masuk kelas baru. Ia berusaha menghafalkan desimal belakang koma hingga 100 digit. Karena hal itu membuat sisi sekolah takjub kepada Pi. Nah dari sini imager Pi berubah menjadi Pi yang hafal nilai bilangan Pi hingga 100 digit di belakang koma. Wah, luar biasa ya guys. Cerita berlanjut saat sang penulis novel menceritakan bahwa dirinya sedang bersedih karena dia sedang stuck dan tidak ada ide untuk meneruskan novelnya. Dan bahkan sampai novelnya itu dibuang olehnya. Sang penulis novel akhirnya bertemu dengan Paman Pi dan dia berniat untuk mengangkat kisah Pi yang sangat luar biasa. Sang penulis novel bilang kalau setelah mendengar cerita Pi, ia mempercayai akan hadirnya Tuhan. Si Pi bercerita kalau ayahnya memiliki kebun binatang di Taman Petani Pusat Kota dan ibunya seorang ahli tumbuhan. Sang penulis novel kaget karena saat Pi ingin makan dia berdoa dan berucap amin. Karena menurutnya umat agama Hindu tidak pernah mengucapkan amin. Namun Pi bilang kalau kita tidak akan mengenal Tuhan sebelum ada yang mengenalkannya. Pi bercerita saat dia kecil diajarkan oleh ibunya tentang agama Hindu dengan jualan dewa yang dia sembah. Namun beda dengan ayahnya karena dia seorang ateis yang tidak mengenal Tuhan karena masa lalunya. Saat berusia 12 tahun Pi mengenal Katolik. Dan tapi nggak cuma itu, dia juga tertarik dengan agama Islam. Jadi bisa dibilang si Pi ini mempercayai 3 agama sekaligus guys. Sampai ayahnya sendiri negur dia karena menurut ayahnya mempercayai 3 agama sekaligus sama dengan tidak mempercayai satu pun. Tapi menurut Pi itu sah-sah aja karena menurutnya iman ibarat rumah dengan banyak kamar. Pi lalu bercerita saat dia bertemu dengan Richard Parker, yaitu salah satu harimau yang ada di kebun binatang milik ayahnya. Dia ingin memberikan makan untuk harimau itu, tapi saat harimau itu mendekatinya, ayahnya datang dan langsung menyeret Pi menjauh dari kandang. Ia memarahi Pi, kemudian ayahnya menyuruh salah satu karyawannya untuk menaruh seekor kambing di depan kandang harimaunya, agar Pi melihat apa yang dilakukan harimau itu kalau ada makhluk lain di depannya. Di sini ayahnya berkata kalau seekor harimau tidak mungkin bisa diajak berteman. Singkat cerita saat Pi berusia 16 tahun, ia berkenalan dengan seorang gadis penari yang bernama Anandi, dan lama-kelamaan mereka semakin dekat. Tapi suatu ketika saat makan malam, ayahnya bilang kalau mereka harus pindah ke Kanada menggunakan kapal karena ayahnya Pi telah menjual kebun binatang miliknya. Pi bertemu dengan Anandi untuk menyampaikan perpisahan dan dia berjanji kalau mereka pasti bakal bertemu lagi. Scene beralih ke ayahnya Pi yang marah kepada petugas kapal karena mereka sekeluarga diberi makanan daging padahal ayahnya Pi sudah bilang kalau keluarga mereka semua vegetarian dan akhirnya mereka cuma makan pakai nasi aja. Setelah itu Pi bersama ayahnya memberi makan hewan yang mereka bawa ke Kanada. Kapal Pi terus berjalan hingga 5 hari lamanya. Suatu ketika, Pi membangunkan kakaknya untuk melihat hujan yang ada di luar kapal. Tapi kakaknya menghiraukannya dan akhirnya Pi keluar kapal sendiri. Ternyata ada hujan badai di sana. Tak lama kemudian terdengar bunyi tanda peringatan karena sudah setengah dari kapal yang ia tumpangi telah terlahap oleh air laut. Pi yang panik langsung masuk ke dalam kapal dan mencari keluarganya. Namun karena tak kunjung berhasil, ia terpaksa ke atas lagi dan meminta pertolongan kepada petugas. Akan tetapi melihat lantai bawah yang sudah tergenang air laut, petugas di sana menyuruh Pi untuk menyelamatkan diri menggunakan sekoci.
tiba-tiba aja ada seekor zebra yang loncat ke sekoci itu, yang membuat sekoci itu terjatuh. Beruntung Pi bisa bertahan dalam sekoci tersebut. Di atas lautan, Pi terombang-ambing oleh ombak besar, yang membuat sekoci itu menjauh dari kapal. Saat Pi mencoba untuk kembali ke kapal, ia melihat harimau miliknya berenang mendekati sekoci. Pi sangat takut dengan harimau dan dia mengusirnya agar tidak mendekat. Akan tapi, ombak membuat harimau itu bisa naik ke dalam sekoci bersama dengan Pi. Melihat Richard yang udah ada di sekoci, si Pi menyelamatkan diri dengan lompat ke laut lagi. Pi mencoba bertahan sekuat mungkin dengan tenaga yang ia miliki. Ia memberanikan diri untuk naik ke sekoci itu dan bergelantung di ujungnya. Ia juga sangat kecewa karena dirinya tak dapat menyelamatkan keluarganya. Pagi pun tiba, ia sadar karena sekarang dirinya di dalam sekoci itu. Gak cuma bersama dengan zebra aja, melainkan dengan hewan lain yaitu hiena. Dan gak lama kemudian terlihat ada seekor orang utan yang terapung di laut dan Pi langsung menyelamatkannya. Waktu terus berjalan, terlihat hiena mulai mengganggu hewan lain karena merasa lapar. Pi mencoba mencegah hiena untuk tidak memakan zebra yang sudah terbaring lemas, tapi usahanya gagal dan zebra itu pun tewas karena dimakan hiena. Paginya Pi mencari sesuatu yang ada di dalam sekoci untuk menyelamatkan diri dari serangan hiena. Dan lagi-lagi hiena tiba-tiba saja muncul dan menyerang orang utan. Awalnya si orang utan bisa melawan, tapi tiba-tiba si hiena menyerangnya lagi dan si orang utan tewas. Si Pi yang marah kemudian menantang hiena itu, dan saat hiena itu akan mendekati Pi, tiba-tiba Richard si harimau itu melompat ke arah hiena dan menggigitnya. Pi yang panik langsung menyelamatkan diri dengan loncat ke laut dan menaiki alat pelampung yang dibuatnya. Namun karena dia lapar, terpaksa dia harus masuk ke sekoci itu dan dia menemukan beberapa pasokan makanan. Dia yang kelaparan langsung meminum minuman yang ada di sana, dan saat dia lagi asik makan, harimau itu lagi-lagi menampakkan dirinya dan menakut-nakuti Pi. Harimau yang juga terlihat lapar sekarang juga mulai agresif dan Pi lagi-lagi turun ke alat penampungnya agar tidak diterkam harimau itu. Hari-hari pun berlalu. Pi mencoba untuk menulis secari surat untuk membantu bantuan kepada seseorang. Lalu ia lemparkan ke laut dan berharap ada seseorang yang menemukannya. Berhari-hari Pi bertahan di atas perahu kecil yang ia buat, sementara harimau itu menguasai sekoci itu. Pernah sekali-kali Pi masuk ke sekoci, tapi si harimau terlihat sangat geram dan seperti ingin menerkamnya. Pi selalu berdoa kepada Tuhan agar dia bisa selamat dari peristiwa ini. Selama di lautan, Pi belajar untuk bertahan hidup. Pi mempelajari bagaimana cara mengendalikan kapal saat diterjang angin, dan dia juga belajar cara agar terhindar dari mabuk laut. Ia terus berpikir caranya agar dapat mengendalikan Richard agar patuh kepadanya. Pi yang merasa sudah bisa mengendalikan perahu, kemudian kembali mendekati sekoci dengan peluit yang ia miliki. Ia mencoba untuk melatih Richard, akan tetapi dia gagal dan malah mendapat semprotan pipis dari harimau itu. Wah, jijik banget ya. Tapi dia yang tak pantang menyerah dan mencoba cara lain, dia akan memberinya ikan dari hasil pancingnya. Tapi si Richard malah menangkap ikan sendiri dengan melompat ke dalam laut. Si harimau berjalan mendekati Pi dan dia panik dan langsung naik ke dalam sekoci dan mengangkat alat penampung itu ke dalamnya. Pi yang ada di atas sekoci sempat berniat ingin membunuh Richard menggunakan kapak, tapi karena kasihan dia nggak jadi melakukannya. Dia malah membantu harimau itu naik ke dalam sekoci dan dia turun lagi ke alat penampung yang ia buat sendiri. Paginya Pi yang berhasil menjaring ikan langsung memberikannya ke harimau. Malamnya pemandangan di sana cukup indah. Keesokan harinya saat Pi naik ke dalam sekoci, tiba-tiba saja banyak para ikan terbang mendarat ke sekoci. Kemudian terlihat juga ikan tuna besar ikut mendarat di sekocinya, yang membuat dirinya dan si harimau berebut ikan. Pi yang berhasil mendapatkan ikan tuna langsung membawanya ke perahu kecil dan melahap ikan itu. Walaupun sebelumnya Pi merupakan seorang vegetarian, merasa dirinya tak mungkin berada di perahu kecil terus, ia kemudian memberanikan diri untuk mengambil alih sekoci itu. Dengan sisa ikan tunanya, ia menaiki sekoci dan mencoba melatih harimau itu agar mau dengan arahannya. Dan akhirnya cara itu pun berhasil. Penderitaan Pi masih berlanjut dan tidak tahu berapa lama lagi dia harus bertahan di sekoci itu. Suatu hari Pi melihat sebuah kapal dari kejauhan dan dengan sigap ia langsung melemparkan flare gun. Tapi tidak terjadi apa-apa, yang sepertinya kapal itu tidak melihat Pi. Malam harinya datang sebuah badai menerjang sekocinya. Ia bersama harimaunya terombang-ambing di atas sekoci. Dia yang lagi-lagi diuji berdoa kepada Tuhan agar datang mukjizat yang dapat menyelamatkan hidupnya bersama Richard. Akhirnya Pi dan harimaunya dapat selamat dari terjangan badai. Dengan pandangan yang kabur dan tubuh yang juga lemas, Pi benar-benar sudah pasrah dengan keadaan. Pi langsung meminumkan sisa air yang ia punya untuk Richard, kemudian ia menangis sambil memangku Richard. Hari selanjutnya, sekoci itu mengantarkan Pi ke sebuah pulau tak berpenghuni. Pi kemudian berjalan masuk ke pulau itu untuk mencari harimaunya. Di sana ia melihat ribuan hewan meerkat.
Niat menghabiskan waktu di pulau tersebut, Pi malah mencurigai beberapa hal aneh. Ia melihat ribuan meerkat ketika malam langsung lari menaiki pohon dan menemukan gigi manusia. Ternyata ketika pagi, air di tengah kolam ini berubah menjadi tawar. Tapi ketika malam, airnya berubah menjadi asam dan membunuh hewan-hewan yang ada di bawah. Pi memutuskan untuk melanjutkan berlayar dengan harimaunya dengan bekal makanan yang ia dapatkan dari pulau itu. Dan akhirnya ia berhasil menuju tepi daratan. Pi dengan sisa tenaganya menepikan sekocinya dan terbaring lemas tergeletak di pesisir pantai. Dan harimau itu pun ikut turun dan langsung berlari ke dalam hutan tanpa menoleh atau memberikan kesan perpisahan ke Pi. Tiba-tiba saja Pi ditemukan warga dan langsung menggotongnya. Di situ Pi ingat perkataan ayahnya kalau harimau tidak pernah mau berteman dengan manusia. Pi yang dibawa ke rumah sakit dan didatangi 2 orang asuransi yang kemudian menceritakan apa yang ia alami kemarin. Akan tetapi 2 orang itu tidak mempercayai Pi. Dia hanya mengucapkan semoga cepat sembuh dan meninggalkannya. Penulis novel itu takjub dengan cerita Pi. Pi bilang begitulah yang terjadi dengan karunia Tuhan. Kini Pi telah beristri dan memiliki 2 orang anak. Di akhir film diperlihatkan penulis yang membaca laporan asuransi si Pi guys. Dan filmnya selesai. Nah itu dia alur cerita dari film Life of Pi. Seru banget ya film ini. Kalian greget gak sih? Padahal ayahnya udah bilang kalau harimau tidak bisa berteman dengan manusia. Dia malah tetap berusaha melatih harimau itu dengan harapan bisa berteman. Wah kalau kalian cari si Pi, kalian bakalan bunuh si harimau gak nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar film apa lagi yang mau aku review ke kalian.